Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya menyapa seluruh Bapak Ibu yang selalu setia membutuhkan informasi melalui channel ini. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Informasi kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan ajakan Menpan RB kepada seluruh honorer untuk bekerja sama dalam proses audit data 2,3 juta honorer. Nah, Bapak Ibu, di sini disampaikan bahwa Menpan RB peringatkan honorer untuk kerjasama dalam proses audit. Tentunya nanti setelah audit, maka ada honorer yang benar-benar terangkat menjadi ASN sesuai dengan data yang real di database BKN. Informasinya Bapak Ibu, yaitu untuk memastikan kebenaran data yang ada di dalam database BKN. Sehubungan dengan ini juga, sebelumnya oleh Komisi 2 DPR RI, sebagaimana yang disampaikan oleh Joni Mar Girsang, yang mana dari Komisi 2 DPR RI telah membuka aduan online terkait dengan keadaan data honorer, demikian dengan para honorer yang belum tercover dalam database PKN. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan ini simak informasi yang sampai selesai, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kabar terkini kembali didengarkan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, langsung perihal pendataan non-ASN. Mengingat kembali pada hasil pendataan honorer non-ASN yang saat ini sudah mencapai angka 2 juta lebih, honorer harus mengikuti sebuah instruksi baru dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, ada apa dengan instruksi ini Bapak Ibu? Ini merupakan satu ajakan kepada seluruh Bapak Ibu honorer untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam proses audit data yang telah ada dalam database BKN. Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah merampungkan proses pendataan non-ASN di akhir bulan Maret 2023 yang lalu, disertai dengan peringatan kilat. Peringatan ini ditujukan kepada honorer yang belum mengumpulkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Ingat Bapak Ibu bahwa memang penentu keabsahan data honorer dalam database BKN itu yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang telah diterbitkan oleh para pembina, para pejabat pembina kepegawaian atau para PPK. Maka itu adalah merupakan satu pegangan yang sah bahwa data honorer yang telah tercover dalam database BKN itu benar-benar adanya. Peringatan tersebut ditujukan dengan harapan bisa diindahkan oleh honorer dan tidak mengabaikan himbauan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebab akan sangat berpengaruh pada hasil penataan non-ASN nantinya. Ada apa dengan ini? Karena memang salah satu penentu data itu adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Maka para honorer tidak boleh menyepelekan hal ini. Diperingati sebanyak 120 instansi yang masih menaungi honorer belum lengkap SPTJM. Selain itu bisa dinyatakan lolos asalkan ada verifikasi Badan Kepegawaian Negara secara langsung. Kemudian untuk bisa diakomodir pada pengangkatan serentak sebanyak 2.360.363 honorer tersebut, alangkah baiknya untuk menyimak dasar-dasar pengangkatan terlebih dahulu. Kenapa ini harus diterapkan Bapak Ibu? Karena memang ada ya dasarnya atau ada syaratnya sehingga nantinya Bapak Ibu honorer yang mungkin tercover bersyukur dan tidak tercover juga bersyukur karena memang sudah mengetahui apa syarat dan ketentuannya. Seperti yang dimuat dalam surat keputusan atau SK BKN dengan nomor sekian dan seterusnya tentang syarat pengangkatan non-ASN,
termasuk tenaga honorer, perlu menyimak dengan baik. Pertama, tenaga honorer harus berusia minimal 19 tahun dan maksimal 40 tahun. Kemudian, biaya yang dikeluarkan bagi tenaga honorer ini bukan berasal dari APBN atau APBD. Artinya, penggajiannya bukan dari APBN atau APBD. Seterusnya, tenaga honorer masih aktif bekerja di instansi pemerintah. Berikut, memiliki masa kerja minimal 1 tahun sejak tahun 2005 dan masih aktif bekerja hingga tiba masa pengangkatan CPNS. Seterusnya sudah dinyatakan lulus TKB dan TKD. Kemudian untuk itu, jika sudah melihat syarat pengangkatan di atas, kami juga ucapkan selamat kepada 2 juta honorer yang masuk penataan non-ASN 2023. Nah, tentunya Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang mesti diikuti oleh seluruh honorer, kiranya apa yang telah disarankan ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu honorer. Nah, Bapak Ibu terkait dengan informasi ini, silakan disimak dengan baik dan jangan diabaikan, karena memang ini juga adalah salah satu hal yang sangat menentukan Bapak Ibu honorer bisa tercover atau bisa terakomodir menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Sesuai dengan informasi yang telah disampaikan bahwa Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB mengajak seluruh Bapak Ibu honorer untuk melakukan atau bekerja sama dalam proses audit data. Ini benar-benar himbauan supaya seluruh honorer bergerak cepat untuk membantu bekerja sama dengan pemerintah dalam hal data tersebut. Nah, tentunya salah satunya adalah misalnya data-data honorer yang mungkin ada yang perlu diperbaiki ataupun tidak, maka data-data yang perlu diperbaiki maka segera untuk diperbaiki. Karena sebagaimana yang telah disampaikan bahwa ini ada pengaruhnya. Terkait dengan ini, kemungkinan perjuangan para honorer selama ini itu tidak akan sia-sia. Sebagaimana apa yang telah disampaikan sebelumnya bahwa benar-benar pemerintah berjuang keras, berupaya keras bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memperhatikan nasib dan kesejahteraan honorer di Indonesia. Selain itu juga tentunya menjadi kekuatan harapan Bapak Ibu honorer apa yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menpan RB berupa instruksi atau mandat yang mengatakan supaya pemerintah melalui Menpan RB benar-benar bekerja sama dan gerakan cepat untuk mengantisipasi, mencari solusi alternatif terbaik untuk menyelamatkan para honorer dari penghapusan. Itulah informasinya Bapak Ibu, semoga apa yang dicita-citakan oleh seluruh honorer untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K, bisa terwujud di waktu yang cepat. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.